Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldita Nura Prameswati, NPM 2322011031. Lalu rekan saya Artadiah Sesa, NPM 2322011036. Kami perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distress spiritual. Berikut penjelasannya. Definisi dari distress spiritual adalah gangguan dalam menjalankan keyakinan atau ibadah, seperti berhenti beribadah atau menyalahkan Tuhan atas penyakit yang dialami. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan spiritual dalam membantu pasien menghadapi krisis kesehatan. Spiritualitas berperan dalam memberikan ketenangan batin, meningkatkan kepercayaan diri, dan memulihkan keyakinan. Keluarga memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, membantu mereka memahami bahwa penyakit adalah ujian, bukan hukuman. Etiologi dari distress spiritual sendiri ada 10, yaitu 1. Menjelang ajal, 2. Kondisi penyakit kronis, 3. Kematian orang terdekat, 4. Perubahan pola hidup, 5. Kesepian, 6. Pengasingan diri, 7. Pengasingan sosial, 8. Gangguan sosiokultural, 9. Peningkatan ketergantungan pada orang lain, dan 10. Kejadian hidup yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada tanda dan gejala mayor, yaitu subjektif, mempertanyakan makna hidup, menyatakan hidupnya tidak atau kurang bermakna, merasa menderita atau tidak berdaya. Objektif, tidak mampu beribadah, marah pada Tuhan. Untuk tanda dan gejala minor ada subjektif, yaitu hidup tidak tenang, mengeluh tidak dapat menerima, merasa bersalah, merasa terasingkan, merasa diabaikan. Untuk objektifnya, yaitu menolak berinteraksi dengan orang terdekat atau pemimpin spiritual, tidak mampu beraktivitas, coping tidak efektif, dan tidak berminat pada alam atau literatur spiritual. Untuk selanjutnya, patofisiologi. Distress spiritual menyebabkan ketidakseimbangan hubungan individu dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. Hal ini memicu gangguan emosional seperti kehilangan harapan, kecemasan, depresi, dan stres. Gangguan tersebut dapat berdampak pada fisik seperti peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, dan penurunan imunitas. Selain itu, distress spiritual juga mengganggu hubungan sosial, menimbulkan perasaan isolasi, dan kurang dukungan. Oleh karena itu, validasi diagnosis yang mempertimbangkan budaya dan spiritualitas penting untuk memberikan perawatan holistik dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk yang selanjutnya ada penata laksanaan distress spiritual, yaitu ada 3. Yang pertama, art therapy, yaitu terapi komplementer untuk menurunkan stres dan visualisasi emosi dan pikiran melalui karya seni. Yang kedua ada meditasi, 5 minutes mindfulness of love, yaitu mengulang frase positif dalam hati untuk relaksasi. 5 minutes mindfulness of peace, fokus pada perasaan damai melalui instruksi. Dan holy name meditation, atau mengulang nama atau firman Tuhan untuk mengubah emosi negatif menjadi positif. Yang ketiga ada konseling spiritual, yaitu 8 sesi perawatan spiritual sekali seminggu dan menyertakan pengajaran agama sebagai bagian dari intervensi. Untuk selanjutnya ada pengkajian distress spiritual, yaitu yang pertama ada faktor predisposisi, biologis, psikologis, dan sosiokultural. Lalu yang kedua ada stresor pencetus, yaitu sifat stresor, asal stresor, waktu, dan jumlah. Lalu untuk yang ketiga, penilaian terhadap stresor, yaitu ada kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku dan sosial. Lalu yang keempat ada sumber coping, yaitu kemampuan pribadi, dukungan sosial, aset material, dan kepercayaan positif. Lalu yang kelima ada mekanisme coping, mengkaji aktivitas ibadah klien, konstruktif, destruktif. Lalu untuk yang keenam ada continuum of coping response. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aldita, yaitu masalah keperawatan. Yang pertama, distress spiritual dengan kode D0082 berhubungan dengan penyakit kronis. Yang kedua, ansietas dengan kode D0080 berhubungan dengan krisis situasional. Yang ketiga adalah keputusasaan dengan kode D0088 berhubungan dengan kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual. Selanjutnya, tujuan penggunaan SMART.
Status spiritual dengan kode L01006. Membaik setelah 1 kali 24 jam intervensi. Kriteria hasil: makna dan tujuan hidup meningkat, perasaan tenang meningkat, percaya pada orang lain meningkat, perasaan bersalah, menyalahkan diri dan takut menurun, kemampuan beribadah dan interaksi sosial membaik. Status ansietas dengan kode L09093. Membaik setelah 1 kali 24 jam intervensi. Kriteria hasil: perilaku gelisah dan tegang menurun, pola tidur membaik. Yang berikutnya, harapan dengan kode L09068. Meningkat setelah 1 kali 24 jam intervensi. Kriteria hasil: keterlibatan dalam aktivitas perawatan, inisiatif dan minat komunikasi verbal meningkat, keputusasaan dan perilaku pasif menurun. Selanjutnya adalah intervensi menggunakan ONEC. Yang pertama, terapi relaksasi dengan kode I09326. Yang kedua, dukungan spiritual dengan kode I09276. Dan yang ketiga adalah promosi harapan dengan kode I09307. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan dari laporan di atas bahwa distres spiritual merupakan gangguan yang dialami individu dalam menjalankan keyakinan atau ibadah, seperti berhenti beribadah atau menyalahkan Tuhan atas penyakit yang diderita. Distres spiritual yang dialami seorang dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya kesepian dan perubahan pola kehidupan. Distres spiritual memiliki tanda dan gejala seperti merasa kurang dalam kehidupannya, merasa bingung dengan kehidupannya, dan lain-lain. Dari beberapa kasus mengenai distres spiritual tersebut, maka diagnosa yang sering muncul yaitu distres spiritual, ansietas, dan keputusasaan. Dan untuk sarannya adalah diharapkan untuk seseorang dapat menjaga ibadahnya dengan baik, selalu bersyukur atas kehidupannya, selalu memiliki rasa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang akan terjadi, dan selalu memperhatikan kehidupannya bahwa sudah berada di jalan yang baik atau tidak. Diharapkan untuk seseorang terus berbuat baik maupun melakukan hal-hal yang positif selama hidup guna untuk mempertahankan tujuan hidup yang baik. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di forum yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.